maju. Gila putih juga HP-nya. Wow. Ya balik-balik. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ini pertama kali kita ketemu ya? Kita muka ya? Hari ini ada yang mau masuk? Ada. Sasha yang nyanyi tuh? Dara sama Sasha yang masuk? Dan Ismail masuk apa? Kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Mas, pojok belakang. Zoom itu zoom juga belajar apa kemarin? Pojok depan. Kemarin kita belajar apa? Ekosistem. Ekosistem itu apa, Mas? Ekosistem itu adalah Makhluk hidup yang ada di dunia ini. makhluk hidup di dunia ini. Ya. Pojok, Mas. Apa ekosistem? Ekosistem merupakan tempat tinggal suatu makhluk hidup. Dia boleh kan? Di dalam ekosistem itu kemarin terdapat apa? Komponen ada juga komponen. Komponen abiotik adalah komponen apa, Mas? Komponen abiotik merupakan sebisa mana? Coba, maju. Komponen abiotik itu komponennya tadi. Komponennya Mana ya? siapa namanya? Aku berapa? Dia namanya apa? Oh, Nila. Iya, tadi komponen abiotik apa berarti ya? Komponen yang tak hidup. Nek ono sing muni komponen mati salah bisa. Betul. Ada virus. Apa? Kok iso kok muni betul? Virus apa? Virus? Virus itu kalau bener mati lah. Terus komponen kalau komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Kemudian kalau komponen abiotik adalah komponen yang hidup. Kalau komponen biotik itu seperti apa? Terus kalau komponen abiotik? Oke, paham berarti. Kemarin pas Jum masuk apa berarti? Mas, kemudian jika di dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan komponen abiotik, maka yang terjadi di antara kedua komponen tersebut itu ada apa? Ada apa namanya? Peristiwanya namanya? Peristiwanya namanya? Persamaan. Kemarin Ibu di Zoom itu kan bilangnya gini, ekosistem itu bayangnya kayak ospek yang omah. Menurut Bapak, interaksi, jadi ada interaksi, ada apa lagi? Interaksi antar organisme. Jadi adanya hubungan, adanya apa namanya komponen abiotik dan juga biotik dalam ekosistem itu akan membentuk yang namanya interaksi atau hubungan atau apa ya? Apa istilahnya itu?
komponen pada ekosistem itu tadi tidak berhubungan, maka suatu ekosistem itu tidak akan sehat. Maka dari itu dalam ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Rantai sehat. Rantai makanan terus. Fotosintesi terus. Rantai minuman kok apa sih? Kegiatan. Ya, terus sore. Anak yang namanya regresi bisa. Kemarin ada yang namanya Cindy. Simbiosis ada berapa? 3. Ada berapa simbiosis? Simbiosis ada 3. Ada berapa? Mutualisme bukan punya lebih dari 1. Mutualisme 2 guys. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Terus, Contohnya jarak dengan kerbau. Apa sih mas? Apa tuh? Absen. Terus selanjutnya setelah simbiosis mutualisme ada simbiosis lagi apa? Apa sih ini? Parasitisme apa besok? Parasitisme. Itu pindah itu. Oh iya iya. Kalau benar itu apa? Benar itu parasit. Iya, sama seperti hama. Parasit itu parasit artinya menempel, dia menempel. Jadi semisal kalau ada yang menyebut parasit itu dia menempel. Kau ngerti sama film Parasit itu kan? Juga ada film Parasit. Itu dia itu artinya kan merugikan orang lain. Jadi ketika ada sesuatu komponen yang menempel dengan makhluk hidup lainnya, dengan mengambil sari-sari dari makhluk hidup yang ditumbangnya, itu dia disebut dengan parasit, menempel. Kalau kalau anggrek bukan sama-sama menempel. Tapi kalau hanya menempel pada suatu organ tapi tidak mengambil makanan dari organ yang ditempelnya itu disebut dengan epifit. Jadi kalau menempel yang merugikan itu parasit, tapi menempel yang tidak merugikan itu namanya epifit. Apa mas? MVP. Singkat aja ya. MVP. Oke. Setelah kemarin yang terus sampai mana? Biarnya sampai kok. Aku kegabung enggak ada. Tinggal bilang. Ini sakit hati kita apa? Sakit ya bilang. Pang. Stres. Maya. Jadi nama guru-guru kan bisa ya? Apa itu? Bisa. Bisa. Baru buat apa? Dewi Andre nih. Oh, berdua ya. Jangan lupa. Tapi lu dulu sikap dulu. Juga
sebelah memakai. Di butuhannya orang di. Di asli butuhannya orang. Terus setelah kita belajar soal interaksi-interaksi, apakah yang kalian tahu itu di ekosistem itu hanya ada rantai makanan, hanya ada simbiosis? Apakah ada interaksi lainnya? Ada. Apakah ada? Interaksi Antar manusia. Oke, selain ada simbiosis, ada rantai makanan. Nah, di ekosistem itu ada yang namanya piramida makanan. Nek ibu bilang piramida, itu simbol apa? Segitiga. Gimana tingkatnya terus? Terus piramida pipi ya kira-kira. Tiga. Ujungnya apa ujungnya? Lancip. Gini ya, piramida gini lah. Iya, Berarti kan ketika kita bicara tentang adanya piramida makanan, berarti kan ini merupakan tingkatan dari yang namanya susunan tingkat makanan pada suatu ekosistem. Jadi di ekosistem itu hubungan saling memakan itu nggak cuma pada rantai makanan, tapi kita juga memiliki yang namanya piramida makanan. Nah, piramida makanan itu bisa kita lihat dari topiknya. Nah, jadi tadi ibu bilang bahwa piramida ini itu merupakan sebuah susunan dari rantai makanan. Kalau rantai makanan itu ada namanya apa? Mana sih rantai makanan? Disusun dari organisme tingkatan dulu namanya produsen, terus tentunya konsumen, terus jadi kayak gini, sebetulnya ini pokoknya kayak gini contohnya. Nah, ini itu berarti misal pada ekosistem flower paling bawah itu dimulai dari rumah. Ketika kita bicara ada piramida makanan, itu piramida makanan itu nanti dibagi menjadi 3. Ada piramida jumlah, ada 3, yaitu ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan juga piramida usus. Tak lanjutkan. Ini itu terdapat pada ekosistem sawah, dimulai dari rumput. Sawah itu rumput apa dulu? Padi dimakan oleh sapi, burung, tikus atau belalang. burung, Terus belalang dimakan oleh sapi, dimakan oleh Tom dimakan oleh apa? Mati, bangkai jadi. Kayak burung sih lebih ganas lagi. Apa itu? Pemburu. Orang lama sing Awal, nanti awal. Ketahu
dinamakan piramida jumlah. Jadi kalau berbicara kan piramida dengan ada jumlah, ada gimana sama unsur. Kalau piramida jumlah itu ke bawah, dari bawah ke atas itu makin sedikit. Jadi trofiknya itu makin sedikit. Misalnya parinya itu harus ada hektar kan. Terus tikusnya itu ada 100. Ke atas ularnya ada 50. Terus ularnya ada 25. Terus ke atas lagi 10. Berarti ke atas semakin ke atas semakin sedikit. Karena jumlah produsennya itu harus selalu banyak gitu. Harus selalu memproduksi terus gitu loh. Untuk memenuhi trafik ke atas. Jadi semakin ke atas maka jumlahnya semakin sedikit. Itu yang disebut dengan piramida. Piramida jumlah. Kalau piramida biomasa itu ada 2. Piramida biomasa itu dibagi lagi jadi 2. Piramida terbalik ke atas dan piramida terbalik ke bawah. Piramida tegak dan piramida terbalik ke atas. Ada piramida tegak dan piramida terbalik. Piramida tegak itu sama seperti ini. Biomasa itu apa? Coba searching biomasa apa? Piramida biomasa ada. Searching. Piramida biomasa adalah piramida yang model soal yang mendapatkan jumlah biomasa dari organisme hidup pada setiap tingkatan dalam sebuah ekosistem. Ekosistem. Adiansa. Piramida biomasa adalah model visual yang menggambarkan jumlah biomasa dan total organisme hidup pada setiap tingkatan trofik dalam sebuah ekosistem. Zica. Sama mau. Single. Arif Bu, Muhammad Arif. Orang pekai lah itu. Iya. Saya. Ada 2. Saya enggak. 20. Saya bukan. 21. Cowok dong. Cowok. Enggak tahu banci lo yo. Ini biasanya pakai sejal ya. Namanya dulu. Ya, pada daerah, contohnya pada hutan, anak sini sama memberikan contoh. Gimana? Kayak gaya-gayakan mana? Hati itu. Oh, Gereja-gereja. itu apa? Kelinci dimakan. Sama gereja-gereja. Apa biasanya? Kelinci dimakan. Nyai loh. Biasanya. Tangkap ya, langsung ya. Jika mau Pacar balik sirah yo ajur. Menghindar ya. untuk mengukur berat massa suatu ekosistem. Jadi untuk mengukur berat gabungan.
Berapa orang lagi? 5. Ini kalau bikin angin bisa kayak terakhir di matahari harimau terus yang satunya juga pakai sinar matahari jadi matahari penting kreatif. Berapa orang lagi? 5. Ini kalau bikin angin bisa kayak terakhir di matahari harimau terus yang satunya juga pakai sinar matahari jadi matahari penting kreatif. Tadi apa itu bahasa apa? Di dalam ekosistem ada komponen apa? Terus tadi ada rantai makanan, tadi ada piramida makanan toh? Ya. Rantai makanan dibagi jadi berapa? 3. Kalau piramida jumlah berarti semakin ke atas semakin sedikit. Kalau piramida biomasa dibagi jadi 2. Kalau mereka pada ekosistem darah, kalau kembali pada ekosistem seperti itu. Sudah bisa dipahami hari ini? Untuk ekosistem ditanyakan minggu depan berarti ya. Kalau ada pertanyaan dicatat ditanyakan dulu. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Pelajaran Ibu Foto. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan menonton dengan baik.